Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa alihi tahirin siyama baqiyatullahi fil aradin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu dalam sebuah acara, sebuah program, dalam sebuah ziarah kajian yang menghadirkan imam dan ma'rifat imam, itu dengan kita berziarah. Kita hadirkan imam dalam rombongan kita ini dengan mengkaji kitab Uyun Akhbar Ridha, kita menambah ma'rifat, pengetahuan kita berdasarkan sumber-sumber yang mendasar dari ahadis Ahlul Bait sallallahu alaihi, khusus dari kitab Uyun Akhbar Ridha yang dikumpulkan oleh Syekh Saduk yang berkenaan tentang Imam Ridha alaihi salam. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peziarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja kita memulai seperti biasa. Kita akan membacakan doa izin masuk. Doa izin masuk Haram Imam Ridha, akan tetapi esensi dari doa izin masuk ini adalah doa supaya kita terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Imam Ridha alaihissalam melihat kita, Imam Ridha alaihissalam menjawab salam kita, Imam Ridha alaihissalam mengijabah setiap permintaan kita dan memberikan kenikmatan kepada kita yang menziarahi beliau, sebagaimana isi dari doa yang akan kita baca ini. Supaya apa? Supaya nikmat begitu kita panggil Imam Ridha alaihissalam ke dalam kalbu kita, ke dalam hati kita. Baik, kita lanjutkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabiyyik. Salawatuka alaihi wa alihi. Wa qad mana'ta an-nasa yadkhulu illa bi'izni. Faqulta ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyu'dhana lakum. Allahumma inni a'taqidu hurmata sahibi hadzal mashhadis syarif fi ghaibatihi kama a'taqiduha fi hadrati. Wa'alamu anna rasulaka wa khulafa'aka alaihimus salam ahya indaka yurzaqun yarawna maqami wa yasma'una kalami wa yarudduna salami wa annaka hajabta an sam'i kalamahum wa fatahta baba fahmi biladhizi munajatihim. Wa inni asta'zinuka ya Rabbi awwala wa asta'zinu rasulaka sallallahu alaihi wa alihi thaniya. Ya Rasulullah, pada hari ini kami semua ingin terhubung dengan putramu Ali bin Musa alaihissalam. Ya Rasulullah, bihaqqika
Izinkan kami terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Imam Ridha melihat kami. Imam Ridha melihat kami, kondisi kami. Imam Ridha menjawab salam kami. وآله ثانيا واستأذن خليفتك الإمام المفروض على طاعته والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة أدخل يا رسول الله. Seolah-olah kita berada di depan haram Imam Ridha, kita minta, ya Rasulullah, izinkan kami masuk. Tetapi kami dari memanggil Imam Ridha alaihissalam tidak dari depan makamnya, ya Allah. Kami memanggil Imam Ridha alaihissalam dari rumah kami masing-masing. Setiap hari Rabu, pukul 4 sore, kami memanggil Imam Ridha alaihissalam dari rumah kami, ya Rasulullah. Ridhai, izinkan pertemuan ini. Izinkan kami ya Rasulullah, adkhulu ya hujjatullah, adkhulu ya malaikatallahil muqarrabin al-muqimin fi hadzal mashhad. Fa'zal ya maulai fi dukhuli afdala ma azinta li ahadin min awliyai. فإن لم أكن أحلا لذلك فأنت أهل لذلك. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi doa izin masuk kita, doa izin terhubung kita dengan Imam Ridha alaihissalam. Semoga kita semua hari ini dalam kondisi terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Kita manfaatkan waktu keterhubungan kita ini dengan banyak bertawasul, dengan banyak berdoa, dengan banyak berbicara dengan para maksumin alaihissalam. Sebagaimana doa ziarah yang telah dipersembahkan buat kita untuk kita baca. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin. Wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa nabiyika wa sayyidi khalqika ajma'in. صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك ودين الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجتي ولي وأم سبطين الحسن والحسين
سيد شباب أهل الجنة، الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النقية الردية الذكية، سيدة نساء أهل الجنة أجمعين، صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة، القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك، وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك، وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك، سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باكر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وهجتك على خلقك أجمعين، الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين، صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المؤدي النبي وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك وليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجا وتنصر بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم وأعادي عدوهم، فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة، واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأحوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا عمود الدين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيه الله.
السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي. وارحم تقلبي على قبر بني أخي رسولك صلواتك عليه وآله. بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري فكل شافعا إلى الله يوم فقري وفاقتي. فلك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأوا من كل وليجة دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وعملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله على روحك وبدانك صبرت وأنت الصادق المصدق. قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. Bapak Ibu sekalian, itu tadi ziarah kita, ziarah yang dianjurkan kepada kita, doa-doa yang dianjurkan kepada kita. Setelah kita membaca doa-doa tersebut, kita sampaikan hajat-hajat kita sesuai dengan bahasa yang dianjurkan kepada kita. Sekarang silakan Bapak Ibu sekalian, kita panggil imam, kita berbicara dengan imam, tetapi dengan bahasa ibu kita, dengan bahasa kita, bahasa hati kita, bahasa diri kita, bahasa yang lebih mudah untuk disampaikan kepada Imam Ridha alaihissalam. Silakan Bapak Ibu sekalian.
Kita berdoa untuk semuanya, untuk orang tua kita, untuk semua yang ada di rumah kita, orang-orang tua kita, entah itu mereka masih hidup ataupun telah tiada, tetangga-tetangga kita, orang-orang baik yang ada di sekitar kita, guru-guru kita, para pecinta Ahlul Bait, salamullah alaih, dimanapun mereka berada, entah itu mereka hidup ataupun telah tiada. Buat para pejuang, semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka. Yang syahid, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan perjuangan orang-orang lemah seperti yang ada di Palestina, dimanapun itu berada, di tempat-tempat lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memenangkan mereka. Tidak lupa doa kita buat Ayatullah Said Ali Khamenei. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umur umur beliau, memberikan kesehatan kepada beliau, kekuatan kepada beliau. Dan tidak lupa doa yang selalu kita bacakan untuk doa Imam Zaman ajallahu taala farajah. Kita berziarah, kita menuju Imam Ridha alaihissalam, akan tetapi kita tak boleh pernah lupa untuk Sohibul Amr wa Zaman, Imam Mahdi ajallahu taala farajah. Kita sama-sama seperti doa biasa, Allahumma kulli walikal jatimul hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli walik al-hujjati binil hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ini doa selawat khusus Imam Ridha alaihissalam sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa al-Murtada al-Imam al-Taqi al-Naki wa hujjatika ala man fawqa al-ard wa man tahta al-thara as-Siddiq al-Shahid salatan kathiratan tammah ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Itu tadi ziarah kita. Semoga kita diterima sebagai seorang peziarah hakiki, sebagaimana riwayat-riwayat yang menjelaskan keutamaan berziarah kepada Imam Ridha alaihissalam, yang insya Allah juga dalam kitab Uyun Akhbar Ridha juga akan kita baca. Akan tetapi itu mungkin masih agak lama karena kita baru sampai ke fasal bab 7.
Kita Afwan Ustadz. ya Bu. Saya boleh di-share itu enggak Ustadz? Apa Bu? Izin masuk makam imam, di ziarah Imam Ridho sama salawat Imam Irol dikirim melalui PDF Ustadz. Gimana Bu? Suara Ibu kurang Bisa keras. nggak saya minta dikirimin doa sama izin masuk Oh, makam? tadi bisa. Ya, Nanti saya kirim di grup Bu. di PDF aja ya Ustadz. Iya, Ya, file bisa PDF nanti saya disimpan. kirim. Sama doa ziarah tadi kan Bu ya. Insya Allah. Ya, sama selawat ini juga Ustadz. Iya Bu. Iya siap. Syukran Ustadz. Iya Bu. Nanti setelah acara Insya Allah. Ya, syukran. Sama-sama Bu. Baik, kita masuk pada kajian kita Uyun Akhbar Ridho. Kemarin kita masuk hadis keempat, bab 7 hadis keempat. Kita berbicara tentang saya lupa tentang mana, tapi saya ingat ketika Fadl bin Robi sudah bertemu dengan Imam Musa Kazim alaihissalam tentang bagaimana bisa Harun ar-Rasyid tiba-tiba begitu membebaskan Imam Musa Kazim alaihissalam. Kalau tidak salah saya pada bagian amalannya. Jadi ini ada amalan yang diriwayatkan oleh Imam Musa Kazim alaihissalam sehingga Harun yang begitu bencinya terhadap Imam Musa Kazim alaihissalam, tetapi beliau dengan tiba-tiba memerintahkan untuk membebaskan Imam Musa Kazim alaihissalam. Kita baca dari sini aja. Fa'akhastu biyadih. Jadi setelah mereka berdialog kemarin dengan Imam Musa Kazim alaihissalam, setelah Harun memerintahkan kepada Fadl bin Robi untuk membebaskan Imam Musa Kazim alaihissalam, akhirnya Fadl bin Robi pergi ke penjara dan membawa hadiah-hadiah yang telah diperintahkan oleh Harun juga untuk diberikan kepada Imam Musa Kazim alaihissalam. Fadl bin Robi sampaikan itu dan Imam Musa Kazim alaihissalam menolak hadiahnya, tetapi Imam keluar bersama Fadl bin Robi. Itu juga sudah saya jelaskan kemarin bahwa Imam Musa Kazim alaihissalam selama beberapa tahun di penjara di Baghdad, tetapi tidak semuanya hidup Imam Musa Kazim alaihissalam di penjara. Harun ar-Rasyid seolah-olah seperti orang gila, terkadang membebaskan Imam Musa Kazim alaihissalam, terkadang memberi dia Imam Musa Kazim alaihissalam hadiah, tawaran hadiah, mengundang Imam Musa Kazim alaihissalam ke perjamuannya, tetapi terkadang juga memenjarakan Imam. Bahkan di akhir hayat Imam Musa Kazim alaihissalam, sebagaimana kita ketahui bersama, Imam Musa Kazim alaihissalam akhirnya diracun. Jadi mereka yang bermain-main dengan hak, bermain-main dengan kebenaran, pada hakikatnya mereka mengalami sebuah tekanan psikologis dari yang hak, dari Allah Subhanahu wa taala pastinya, dengan kondisi yang pasti tidak stabil. Dan itu bisa kita lihat bagaimana ketika mereka menghadapi Imam Musa Kazim alaihissalam. Juga saya sudah jelaskan kemarin juga bagaimana kisah tentang Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam. Sudah ditunjukkan berkali-kali mukjizat, sudah menyerah dengan mukjizat Imam Nabi Musa alaihissalam, atau mungkin karena namanya sama-sama Musa. Jadi benar-benar membuat penguasa pada saat itu kewalahan. Jadi di satu sisi mereka ampun, di satu sisi mereka menyerah dengan Imam Musa Kazim alaihissalam, tapi tuntutan hawa nafsu mereka yang menuntut mereka untuk memenjarakan Imam Musa Kazim alaihissalam, bahkan untuk mensyahidkan Imam Musa Kazim alaihissalam. Begitulah yang mereka lakukan dari zaman ke zaman terhadap para manusia suci. Jika manusia suci itu tidak mendapatkan
posisi yang layak, ketika umat tidak memberikan ketika umat tidak memberikan posisi yang layak terhadap imam imam zaman, ketika manusia tidak memberikan posisi yang layak kepada manusia yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka akibatnya orang-orang mulia seperti mereka hanya menjadi alat permainan dari orang-orang yang mengambil hak mereka. Itulah realitasnya. Jadi kita memiliki 12 manusia suci, 11-nya tidak kita berikan. Sejarah telah mencatat manusia-manusia tidak memberikan hak kepada mereka, tidak mendukung mereka, mengabaikan mereka. Akhirnya apa? Mereka, orang Medan bilang, menjadi bulan-bulanan. Mereka akhirnya menjadi olok-olokan. Mereka akhirnya apa? Sesuka hati mereka saja, sesuai dengan kondisi jiwa mereka. Mereka ingin bebaskan, mereka bebaskan. Ingin mereka ganggu, mereka ganggu. Ingin mereka syahidkan, mereka syahidkan. Luar biasa. Ya, sebagaimana juga Imam Ridho alaihissalam juga seperti itu. Mereka cinta dengan Imam Ridho alaihissalam, tetapi ketika umat tidak memberikan posisi kepada Imam Ridho alaihissalam, maka mereka sesuka hatinya. Di satu hari diangkat menjadi putra mahkota, besoknya disyahidkan. Ya, kira-kira begitulah kondisi ketika kita sebagai umat tidak meletakkan, tidak memberikan kekuatan, kekuasaan kepada orang yang berhak untuk berkuasa. Fa'akhaztu biyadi, kata si Fadl bin Rabi, saya ambil tangan imam, wa akhrajtuhu minas sijn, dan saya mengeluarkannya dari penjara. Summa qultu lahu ya ibna Rasulillah, akhbirni sabab allazi nilta bi hadhil karamah, man hadzal rajul. Kemudian aku berkata kepadanya, wahai putra Rasulullah, kabarkan kepadaku sebab apa engkau mendapatkan kemuliaan ini dari orang itu. Maksudnya ar-rijal itu maksudnya dari khalifah. Fadl bin Rabi sepertinya juga telah jatuh cinta kepada imam. Bahkan di hadis berikutnya juga masih lanjutan, kita juga akan melihat bahwa Fadl bin Rabi tergoyang hatinya, dan perawinya sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah Fadl bin Rabi sendiri yang meriwayatkan kisah ini, sehingga dicatat oleh Syekh Saduk, tetapi melalui dia meriwayatkan kepada seseorang fulan-fulan, dan riwayat ini sampai kepada Syekh Saduk dan diriwayatkan Syekh Saduk dalam kitab Uyun Akhbar ini. Faqala ra'aitun nabi lailatal riba'i fin naum. Aku melihat Nabi, kata Imam Musa Kazim alaihissalam, pada hari Rabu, pada malam Rabu dalam tidurku. Lailatul Arbi'a, pada malam Rabu di dalam tidurku. Faqala li ya Musa, anta mahbusun mazlumun. Engkau dipenjara dalam keadaan terzalimi. Fakultu na'am ya Rasulullah, mahbusun mazlumun. Ditakkid lagi, ditekankan oleh Musa Kazim, benar ya Rasulullah, saya dipenjara dalam keadaan saya benar-benar terzalimi. Faqarrara, beliau berkata, saya terjemahkan, wahai Musa, engkau dipenjara dalam keadaan dizalimi? Aku menjawab, ya wahai Rasulullah, aku dipenjara dalam keadaan dizalimi. Faqarrara alayya dzalika salasan. Summa qala wa in adri la'allatun fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Nabi berkata, beliau mengulanginya kepadaku 3 kali, lalu berkata, dan aku tidak tahu, boleh jadi ini adalah cobaan bagi kalian dan kesenangan sementara hingga waktu tertentu. Isbih ghadan sha'iman, kata Nabi, wa atbi'hu bisiyamil khamisi wal jum'ah. Besok pagi berpuasalah, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah memberikan wajangan, memberikan nasihat kepada Imam Musa Kazim, lalu lanjutkan dengan puasa Kamis dan Jumat. Fa idza kanat waqtul iftari fasallis natai asyrata rakaah, dan setelah sujud, setelah berbuka, waktu berbuka salat 12 rakaat, kata Rasulullah. Taqra fi kulli raka'atin alhamdulillah marrah, baca dalam setiap rakaat surah Al-Fatihah sekali. Wasnata asyrata marrata, dan surah Qul huwallahu ahad
marrata wasnata asyrata marrata qul huwallahu ahad, dan bacalah surah qul huwallahu ahad sebanyak 12 kali. Jadi sekali Al-Fatihah 12 kali 12 kali qul huwallahu ahad, dan dibaca dan sholat sebanyak 12 rakaat. Jadi 2 rakaat 2 rakaat. Pertama qul huwallah dan 12 kali qul huwallahu ahad rakaat, setelah 2 rakaat salam, kembali lagi seperti itu. Fa iza shallaita minha 4 rakaat fasjud summa qul. Jika engkau telah sholat 4 rakaat darinya, maka bersujudlah lalu ucapkan ini. Jadi setelah 4 rakaat, jadi kan 12. Jadi setelah selesai 2 sholat itu 4 rakaat, diperintahkan oleh Rasulullah supaya imam bersujud dengan membacakan doa. Inilah doanya. Ya sabiqul fauti wa ya sami'u kulli sautin ya muhyil idham wa hiya ramimun ba'dal mauta as'aluka bismikal azim azimul a'zam an tusalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala ahli baitihi at-tayyibin wa an tu'ajjila liyal faraja mimma ana fih. Wahai zat yang mendahului segala sesuatu, wahai yang mendengar setiap suara, wahai yang menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur menjadi tanah sesudah mati, aku memohon kepadamu dengan namamu yang agung, lagi yang paling agung, agar engkau berselawat atas Muhammad, wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, hambamu dan utusanmu, serta keluarganya yang suci, dan agar engkau mempercepat pembebasanku dari apa yang aku alami sekarang. Jadi, sholat ini, amalan ini sangat baik. Boleh jadi kalau seandainya Bapak Ibu sekalian dalam kondisi seperti ini, di penjara, tapi dalam keadaan terzalimi, di penjara karena tidak hak, bolehlah ini diamalkan. Sekali baca Al-Fatihah, dan setelah itu qul huwallahu ahad sebanyak 12 kali. Setelah 4 rakaat sujudnya khusus doa yang ada di sini. Fa fa'altu fa kana allazi ra'aita. Dan aku mengamalkannya, kata Imam Musa Kazim alaihissalam, dan engkau melihat apa yang telah terjadi, dan terjadilah apa yang engkau lihat. Itulah terjemahannya. Nah, itu adalah kondisi sejarah tentang Imam Musa Kazim alaihissalam. Beliau di penjara, tetapi beliau juga dibebaskan. Dalam persoalan ini, kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau tidak, kita akan lanjutkan ke hadis kelimanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bu, silakan. Ini yang tadi katanya puasa kan? Tadi esoknya kamu puasa hari Khamis, Jumaat. Jadi maknanya yang mimpi tu malam Rabu, bermakna hari Rabu tu dia tidak berpuasa. Maknanya 3 hari lah, Rabu, Khamis, Jumaat ya. Amalan Jumat kan malam Rabu, jadi kan mimpinya. Nah, setelah itu diperintahkan untuk sholat puasa di hari Kamisnya. Oh, Khamis dengan Jumaat dia puasa. Kamis dengan Jumatnya, iya Bu. Jadi yang sholatnya tu hari apa sebelum puasa? Sholatnya itu setelah buka. Oh, setelah buka. Iya, setelah buka puasa. Di sini dikatakan tadi, bacalah dengan setiap rakaat surah Fatihah sekalian surah Al-Mulawat. Tidak di atas. Sebelum buka apa? Setelah buka. Besok paginya berpuasalah, lalu lanjutkan dengan puasa. Ya, tadi iya ada betul, Ibu bilang. Maaf. Betul Ibu bilang. Isbah ghadan sha'iman. Jadi hari Rabu juga imam berpuasa, lalu lanjutkan dengan puasa Kamis dan Jumat. Benar Ibu bilang. Isbah ghadan sha'iman. Jadi 3 hari berpuasa Imam Imam Musa Kazim, Bu. Benar. Jadi sholatnya selepas yang macam mana? Idza kanat waktu iftar. Nah, setelah sampai waktu berbuka, sholatlah. Jadi setiap puasa ada sholatnya. Oh, jadi 3 hari 3 malam itulah. 3 hari 3 malam itu, ya benar.
Sebuah qodan, soiman qodan kan, hari Rabunya dan Jumat dan hari Kamis dan hari Jumat, benar. Kemudian bacaan doanya tu Ustaz di dalam sujud ke selepas sujud tu? Maka bersujud kan lalu Iya, ucap. kita sudah 4 rakaat salam. Nah, kita sujud. Oh, kita sujud kita boleh baca lah. Kena tengok lah Iya, Ustaz. Hafal kan? Kena baca. iya Bu. Jadi setelah faiza sholaita, jadi setelah sholatnya minha arba'a rakaat. Jadi setelah sholat selesai, sholat 4 rakaat, fasjud. Jadi kita sudah salam 4 rakaat, dua sholat. Karena kan sholat sunat kan, sholat sunat itu kan 2 rakaat. Iya, iya, paham. 2 rakaat, setelah kita sholat selesai 4 rakaat, kita sujud. Maka inilah doanya. Itu di dalam Jadi, buku, Ibu punya kan buku kitab Uyun Akhbar Ridhonya? ada. Ya, Ya, ada Ustaz. di situ ada Ibu, bisa lihat. Baik. Ini pun saya sudah screenshot tadi. Ustaz, jadi maknanya bacaan doa ni bila sampai rakaat keempat, jadi 5, 6, 7 ke sampai 12 tu tak perlu lagi kan? Enggak lah. Setiap kan fi kulli Oh, fi kulli arba'ah. minha fa iza shallaita minha arba rakaat. Ya, jadi setelah engkau sholat 4 rakaat dibaca, jadi setiap 4, jadi 3 kali sujud. Oh, jadi doa ni dibaca setiap kali 3 kali lah dalam 12 Iya, rakaat tu. betul. Iya, Baik, masih baik tanya Ustaz, tidak tak faham kan? benar. Jadi ini tadi Ustaz kata dianjurkan bagi orang-orang yang di dalam penjara ya Ustaz. Betul, Kalau Bu. kita yang di sini Yang terzalimi. macam yang tidak penjara tapi hatinya terpenjara. Thank you, Ustaz. Afwan. Ya. Baik, oke Bu. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke berikutnya. Stop share. Baik. Ini yang 70 bab ke-7, hadis kelimanya. Hadis kelima. Nah, hadatsana Ahmad bin Ziyad bani Ja'faril Hamadani radhiyallahu anhu qala. Jadi telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ziyad bin Ja'far Al-Hamadani rahimahullah, ia berkata, hadatsana Ali bin Ibrahim bin Hashim, telah menceritakan kepada kami Ali bin Ibrahim bin Hashim. Qala hadatsani Muhammad bin Hasanil Madani an Abi Abdullah bin Fadl an Abihil Fadl. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hasan Al-Madani dari Abi Abdullah bin Al-Fadl, dari ayahnya Al-Fadl. Jadi Fadl bin Rabi tadi. Jadi dari Fadl bin Rabi tadi kembali dia menceritakan sebuah kisah lagi. Qala kuntu ahjabur rasyid. Jadi pada saat itu dia sebagai qala kuntu ahjabur rasyid. Jadi sebagai penjaga pintu. Jadi dialah sebagai pengawal dari Harun ar-Rasyid. Faqbal alayya yauman ghadaban wa biyadihi saifun yukilabuh. Jadi pada saat itu yang mendatangiku dalam keadaan marah sambil memegang pedang. Jadi pedangnya dibalik-balikkan seperti ini. Dibalik-balikkan seperti ini, didekatkan kepada dia. Istilahnya ketakutanlah dia, Fadl bin Rabi ini. Faqala li ya Fadl bi qarabati min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi la illam ta'tini bi ibni ammi al-an, katanya. La akhudhunna alladhi fi ainak. Lalu berkata, wahai Fadl, demi kekerabatanku dengan Rasulullah alaihissalam sallallahu alaihi wa alihi, jika engkau tidak segera mendatangkan kepadaku anak pamanku sekarang juga, sungguh aku akan mencabut kedua matamu. Maksudnya akan kubunuh kau dengan pedang ini. Begitulah Harun ar-Rasyid yang bisa dibilang sangat galau menghadapi Imam Musa Kazim alaihissalam. Maksud di situ Ibnu Ami adalah Imam Musa Kazim alaihissalam, sebagaimana nanti dilanjutkan di sini. Faqultu biman
aji'tuk, siapa yang harus aku datangkan untukmu? Karena dia bilang putra Ami kan, sebagai putra pamanku. Akhirnya dia bingung, putra pamanku siapa yang harus aku hadirkan? Karena mereka menganggap semua faqala bihadzil hijazi, dia pakai kata kode lagi kan. Ia berkata orang Hijaz itu, katanya orang Hijaz. Karena kan Imam Musa Kazim alaihissalam hidup di Mekah, sedangkan mereka di Baghdad, dan Imam dibawa ke Baghdad sebagai seorang tawanan, bukan sebagai seorang Baghdad itu sendiri, tapi seorang tawanan. Dan kondisi hari ini dalam hadis ini Imam tidak dalam keadaan ditawan, karena dia dalam hadis kemarin sudah dibebaskan, tetapi Imam tidak keluar dari kota Baghdad. Imam masih berada di Baghdad itu sendiri. Dari sini kita bisa melihat bahwa benar-benar Imam itu seorang pejuang. Jadi dia sudah mengetahui, dia sudah memahami bahwa untuk menghadapi orang-orang seperti Harun ar-Rasyid memang harus berada langsung di pusat kota. Sebagaimana kita tahu Sayyidah Zainab sallallahu alaihi juga seperti itu. Makanya Sayyidah Zainab alaihissalam dimakamkan di mana? Dia dimakamkan di Damaskus. Damaskus itu di mana? Tepat pada pusat kekuasaan Bani Umayyah. Walaupun dia setelah bebas dikembalikan ke Madinah, tetapi dia terus, istilahnya apa namanya? Dia terus berbicara, dia terus menyampaikan tentang peristiwa Karbala, tentang peristiwa Asyura, sehingga akhirnya dia diminta untuk meninggalkan Madinah. Tetapi tempat yang dituju Sayyidah Zainab sallallahu alaihi adalah pusat kota. Jadi pusat kota Damaskus. Itu memang luar biasa. Jadi untuk menghadapi, kalau kita sudah sampai kepada titik di mana kita harus menghadapi mereka, maka hadapilah di tempatnya. Kita mengetahui bahwa Imam Musa Kazim alaihissalam berada di Madinah. Akan tetapi karena pada saat itu kebencian Harun ar-Rasyid sudah pada puncaknya, sebagaimana juga saya telah singgung sebelumnya, bahwa orang-orang yang cinta kepada Ahlul Bait salamullah alaih bukan hanya sebatas orang-orang di luar istana, bahkan cinta mereka terhadap Ahlul Bait salamullah alaih sudah sampai ke dalam istana. Ya, contohnya saja adalah Fadl bin Rabi ini dengan menghadapi Imam Musa Kazim alaihissalam, sebagaimana hadis sebelumnya, bagaimana dia melihat bahwa Imam Musa Kazim adalah orang yang penuh dengan kemuliaan. Tetapi orang yang penuh dengan kemuliaan ini selalu disudutkan, selalu dizalimi seperti itu. Akhirnya membuahkan cinta. Jadi tantangan kita buat para pecinta Ahlul Bait salamullah alaihi, mungkin kita seperti itu, tapi insya Allah kecintaan, kalau kita benar-benar memahami ma'rifat ini, maka orang-orang juga akan mengikut terhadap cinta ini. Maka benar-benar kita sebagai pecinta Ahlul Bait salamullah alaihi, kita harus belajar banyak. Jadi tidak hanya cukup pada kita bilang, oh kita sudah mengagungkan 12 imam, kita sudah cinta kepada mereka, tetapi cinta saja pun itu tidak cukup. Tapi jadikanlah cinta ini yang mampu untuk mengangkat kualitas cinta kita, mengangkat kualitas jiwa kita, mengangkat kualitas ibadah kita, mengangkat kualitas semangat kita untuk menjadi sebagaimana semangat mereka, itu para Ahlul Bait salamullah alaihi, ibadah mereka salamullah alaihi, kekuatan mereka para imam salamullah alaihi. Fakultu wa ai Hijazi, dia masih bingung lagi Fadl bin Rabi tadi, siapa orang Hijaz itu katanya. Qala Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Langsung saja, Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia tidak sanggup lagi untuk menyimpannya, bahkan dia sebutkan sampai Ali bin Abi Thalib. Jadi dalam artian benar-benar pada saat itu Harun ar-Rasyid benar-benar tidak tahu, mungkin dia sampai kepada kesimpulan, dongkolnya sudah sampai lagi, emosinya sudah sampai lagi, bahwa mereka akan selalu menggoyang kekuasaan mereka, Bani Abbasiyah.
Qala Fadl, fakhibtu min Allah azza wa jalla an aji'a bihi ilaih. Summa fakartu fin nakimati faqultu lahu af'alu. Jadi aku merasa takut, kata Fadl, kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla, untuk membawanya kepada Harun. Dia takut membawa imam karena dengan kondisi seperti ini dia membawa imam ke sisi Harun ar-Rasyid itu hanya akan mencelakakan imam. Bayangkan. Jadi orang-orang pengawalnya saja pun sebenarnya sudah jatuh kepada tahap mereka sebagai para pecinta Ahlul Bait salamullah alaih. Jadi secara psikologis wajar kalau Harun sudah benar-benar gila dibikin gila dikarenakan oleh Imam Musa Kazim alaihissalam, karena begitu banyaknya orang yang telah jatuh cinta kepada mereka Ahlul Bait salamullah alaih. Kemudian aku memikirkan ancaman kemarahan Harun, maka aku berkata kepadanya, siap, aku akan melakukannya, kira-kira begitu. Siap, saya akan laksanakan. Faqala itini bisautaini wahassaraini wajaladaini. Bukan hanya sebatas membawa Imam Musa Kazim alaihissalam ke sisinya, dia meminta Fadl untuk membawakan kepadanya 2 cambuk, 2 orang algojo dan 2 eksekutor. Bayangkan, dia seolah-olah pada malam itu, pada saat itu, dia akan mengeksekusi Imam Musa Kazim alaihissalam. Qala fa'ataitu bidzalik wa madaitu ilal manzil Abi Ibrahim Musa bin Ja'far. Lalu aku membawakan semua itu kepadanya. Jadi 2 cambuk, 2 eksekutor, 2 algojo dibawa kepadanya, dan aku berangkat setelah itu disiapkan, dan dia pergi menuju rumah Abu Ibrahim Musa bin Ja'far. Salah satu lakop Imam Musa Kazim adalah sebagai Abu Ibrahim dan juga sebagai Abul Hasan. Fa'ataitu ila kharibatin fiha qauju min jara'id an-nakhli fa iza ana bi ghulamin aswad. Aku sampai di sebuah rumah reruntuhan. Jadi intinya rumah jelek dalam artian hanya pagar saja, hanya pagar, dan di pagar yang cukup tinggi, tetapi tidak ada rumah di dalamnya. Tidak ada atapnya, hanya dinding saja, dinding terbuka, reruntuhan bangun usang yang di dalamnya ada sebuah gubuk. Nah, di dalam reruntuhan itu ada sebuah sebuah kamar saja untuk tinggal imam di kota Baghdad. Bayangkan, jadi imam sudah bebas, dikasih hadiah pun sebanyak yang kemarin itu ribuan dinar, dan ditolak imam, dan imam pun tidak pergi kemana-mana dan tetap tinggal di Baghdad dalam kondisi hanya rumah setapak, kira-kira begitu. Hanya rumah setapak dan hanya rumah kecil 1 kamar, dan dia tinggal di situ. Dan gubuk itu pun terbuat dari pelepah kurma. Maka aku melihat seorang budak hitam di sana. Akan tetapi imam juga memiliki pelayan, seorang budak hitam di sana. Fakultu lahu ista'zilli ala maulaka yarhamukallah. Jadi minta izinlah si Fadl tadi. Aku berkata padanya, mohon mintakan izin untukku kepada Tuanmu, semoga Allah merahmatimu. Jadi hormatnya Fadl bin Rabi tadi terhadap Imam Musa Kazim alaihissalam, yang awalnya berada dalam penjaranya, bahkan dia sekarang ingin melaksanakan perintah Harun. Dan itu semua dikarenakan oleh kecintaan yang telah timbul kepada Imam Musa Kazim alaihissalam. Faqala li lij falaysa lahu hajibun wala bawwab. Udah masuk aja, kira-kira begitu. Masuklah, karena ia tidak memiliki penjaga pintu, pengawal, dan tidak pula seorang pengawal. Jadi tidak ada yang menjaganya, tidak ada satpamnya, tidak ada security-nya. Jadi ya masuk aja lah, kira-kira begitu. Fawalajtu ilaihi fa iza ana bi ghulamin aswada biyadih miqassa ya'khazal lahma min jabinih wa irnini an fihi min kasratis sujud. Ini satu poin mungkin buat kita semua.
kita sebagai para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi, terkadang kita juga malas untuk beribadah, malas untuk sholat. Bahkan sholat kita pun kadang-kadang orang Syiah ini sangat disayangkan di akhir waktu. Bayangkan sholat kita pun di akhir waktu. Padahal imam kita itu keningnya hitam. Maka aku pun masuk menemuinya. Dan ternyata ada seorang budak hitam yang di tangannya ada sebuah gunting. Ia mencubit kulit dari keningnya dan dari pangkal hidungnya karena banyaknya sujud. Begitulah kondisi imam. Jadi imam itu walaupun dia seorang imam, tetapi dia masih melaksanakan sholat sangat luar biasa. Jadi bukan hanya sebatas sholat wajib saja, tetapi seluruh sholat pun yang mungkin untuk dia kerjakan, dia akan kerjakan sampai istilahnya kita bilang apa namanya itu, saking tebalnya kulit di keningnya, di jidatnya, di keningnya sampai kapalan. Jadi ada kulit di situ dan itu dikikis supaya kelihatan lebih bersih. Fakultu lahu assalamu alayka yabna Rasulillah ajibir Rashid. Aku berkata kepadanya assalamu alayka wahai putra Rasulullah. Jadi seluruhnya orang-orang masih menghargai Imam Musa Kazim alaihissalam sebagai putra Rasulullah. Begitulah orang telah tumbuh cintanya kepada sosok Imam Musa Kazim alaihissalam. Faqala malir Rashid wa mali matastaghalhu naqimatu anni. Beliau berkata, apa urusannya Ar-Rashid denganku? Bukankah kemurkaan Allah menyibukkannya dari menggangguku? Jadi dalam artian selama ini dia kan sudah tenang, saya juga tidak melakukan apa-apa, kira-kira begitu. Jadi apalagi alasan dia untuk memanggil saya? Ini masih panjang kisahnya. Waktu pun sudah jam 5, pukul 5. Sepertinya kita sampaikan sini dulu. Insya Allah besok kita akan lanjutkan tentang pertemuannya nanti tentang Harun kepada Harun Ar-Rashid. Beliau berkata, apa urusannya Rashid denganku? Bukankah kemurkaan Allah menyibukkannya dari menggangguku? Jadi beberapa waktu Imam sudah merasa aman, sudah lepas dari penjara, hidup di mana? Hidup di sebuah gubuk yang hanya terbuat dari pelepah kurma, dan Imam hidup di situ, dan tiba-tiba dia dipanggil kembali. Baik, untuk sementara di situ, kalau ada yang perlu kita diskusikan atau pertanyakan, silakan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau tidak ada, kita akan akhiri. Ustaz, Afwan. Silakan Ibu. Oh, ini apa, Imam Musa Al-Kazim ni disiksa di Kazamai ya Ustaz. Di Samara ke di Kazamai, bukan di Kharazan, bukan di Bukan, di Kazamen, Bu, di Baghdad. Jadi Harun Ar-Rashid ni di sana lah, di Kazamai. Iya, di situ kekuasaan mereka. Oh, jadi yang lepas tu kisah tentang apa tu Imam Rida dibawa ke Khorasan tu itu putranya Makmunnya. Ya deh. Baik Ustaz. Putranya bernama Al-Ma'mun setelah meninggalnya Harun Ar-Rashid. Itulah ada kisah yang siapa tu apa namanya? Bahlul kan? Bahlul tu kan selalu dengan Harun Ar-Rashid. Itu di Kazamai juga ya Ustaz. Makamnya saya tidak tahu, tapi iya, dia juga hidup pada masa itu dia. Jadi masa zaman apa tu nama tu, Bahlul ini hidupnya zaman Bahlul, nama Bahlul. Buhlul. Hidupnya di zaman Imam Musa Rida ya Ustaz. Iya, pada masa itu juga, pada masa Harun Ar-Rashid. Oh, okey, baik Ustaz. Iya, Bu. Baik. Terima kasih banyak. Semoga insya Allah ziarah kita diberkahi, diberikan pahala yang luar biasa, Imam melihat kita. Dan semoga juga dengan mengaji kitab Uyun Akhbar Ridho ini menambah pengetahuan kita, ma'rifat kita tentang kehidupan para imam alaihissalam, terkhusus Imam Ridho, dan pada bab ini terkhusus lagi itu Imam Musa Kazim alaihissalam.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi wa alihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Syukran Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Ibu Farida, terima kasih oleh-olehnya sudah sampai ke tangan saya. Sedikit saja Ustaz. Ya Allah, luar biasa Ibu. Paling kecil sekali. Terima kasih banyak Bu, terima kasih banyak. Ya. Paling kecil tapi Yudi luar dah biasa. sampaikan. Karena hadiah itu. Ya, Mak Cik. Sehat-sehat, Mak Cik. Dah sampai di Jumpa Iya, kita, Mak baru. tadi Cik. Kak Yudit Ya. kirimkan tadi malam. Ya, makasih di Ya, Mak Cik. Sehat-sehat ya, Mak Cik. Alhamdulillah. Selalu doakan Makcik ya. Begitu juga Ustaz, doakan Makcik sihat. Doa-doa kita semua. Makcik di Ya. sana. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Izin saya keluar. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.